Di tengah nama-nama yang akan mengisi kursi menteri dan wakilnya, banyak pihak mengkritisi gemuknya kabinet Prabowo Gibran. Pakar ekonomi menyebut gemuknya kabinet dikhawatirkan bakal mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan regulasi yang berujung pada investasi dan inovasi. Postur Kabinet Prabowo belakangan ramai jadi sorotan. Kabinet Prabowo Gibran bakal mempergemuk kabinetnya menjadi 44 atau 46 kementerian dari sebelumnya yang hanya 34 kementerian. Jelas, hal ini membuat anggaran belanja kementerian tahun 2025 pun meningkat menjadi 1.160 triliun rupiah yang sebelumnya 1.090 triliun rupiah pada tahun 2024. Namun pakar ekonomi justru menyoroti soal perubahan birokrasi yang dianggap bakal menghambat iklim investasi ke depannya nanti. Ya, saya bahkan menyebutnya kabinet 100 menteri ini. Saya udah lama. Ya, tapi ini ya, banyak sorotan mengatakan kalau kabinet ini ya tentunya gajinya akan tambah kan, beban APBN-nya akan tambah besar. Saya tidak melihat itu ya, karena menurut saya tambahan di dalam komponen gaji kesejahteraan untuk para menteri itu untuk ukuran sebuah negara APBN sangat kecil ya, tidak akan berdampak banyak ya. Justru yang akan kita soroti itu adalah bagaimana perubahan birokrasi, perubahan nomenklatur itu justru akan sangat susah untuk mengelolanya. Proses pembenahannya, yang misalnya membelah satu kementerian menjadi dua, itu birokrasinya ribet. Ya, proses yang akan dilakukan itu akan memakan waktu, energi, dan juga biaya. Nah ini yang saya khawatirkan. Dampak negatif birokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi jelas sangat signifikan. Lambatnya progres pengambilan keputusan dan regulasi yang berlebihan menghambat investasi dan inovasi. Sementara, korupsi merusak integritas sistem ekonomi dan mengurangi kepercayaan investor. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang seharusnya lebih tinggi menjadi terhambat. Iya, kalau proses ini berjalan mulus, ya risiko kegagalannya kan ada tetap, ya. Jadi yang dibutuhkan itu kan salah satu penyakit kita itu kan adalah birokrasi yang buruk, ya, birokrasi yang membebani perekonomian kita, birokrasi yang menyebabkan high cost ekonomi, birokrasi yang ribet, birokrasi yang bertele-tele, ya, birokrasi yang korup, itu akan menyebabkan perekonomian kita terbebani menjadi lebih tidak efisien. Patut ditunggu, gemuknya kabinet seharusnya mempermudah jalan kepala negara mengelola pemerintahan. Sehingga janji Prabowo mengenai target pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai. Husnul Khotimah, Radika Kurniawan melaporkan untuk NET.